Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salmanul Adija, NPM 101230017. Saya akan melakukan wawancara bersama dengan seorang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan seorang pengusaha di bidang retail busana laki-laki. Saat ini saya sudah bersama dengan pemilik usaha tersebut. Mungkin boleh tuh diceritakan sedikit sejarah berdirinya usaha ini. Assalamualaikum, nama saya Nenden. Saya pemilik usaha di bidang distro. Awal terbentuknya usaha ini itu mah dari awal suami saya tuh sebelum nikah udah mulai, cuman pas difokusin itu pas udah nikah baru fokus ke usaha, mulai nyetok gitu kan ya, mulai bikin ini. Awalnya itu kita polosan, nggak ada merek. Sekarang kan ada merek ya. Awalnya itu polosan, kita jual polosan, nggak ada merek. Kita jual ke ini reseller. Itu berjalan hampir 6 tahunan itu yang polos. Nah, ini yang baru nih kita buka yang ada label kita sendiri itu kurang lebih 3 tahunan sekarang lah ya. Baru ngerintis lah ya. 3 tahun sekarang. Di kita dengan label namanya Drops Hood. Itu ada di marketplace, ada Shopee, ada TikTok, ada Lazada juga ada ya kalau nggak salah. Gitu sih. Terus beralamat di Jalan Cibatu, Trisula 3 ya ini, Cilame. Visi dan misi, visinya menjadi toko online yang mampu memberikan kepuasan pelanggan gitu ya, kenyamanan, kepuasan gitu ya. Itu sih kalau untuk misinya mencoba membuka lapangan kerja gitu ya buat orang, terutama orang terdekat dulu sih ya. Itu terus mempermudah juga kan ya buat kalangan pekerja. Kita kan buka online sekarang nih, jadi mempermudah juga untuk kalangan pekerja biar nggak usah jadi di rumah juga kan bisa melalui marketplace gitu kan ya, jadi nggak usah kemana-mana gitu kan ya. Lalu Teteh biasanya melakukan pemasaran pada usaha ini gimana? Kalau pemasaran sih kita iklan sih ya, main iklan di Shopee, sama di kita ini di Instagram ini melalui selebgram gitu sih kalau pemasaran. Terus menurut Teteh saluran pemasaran yang paling efektif dari apa? Untuk sejauh ini sih masih Instagram ya. Instagram. Soalnya lumayan juga ya, kita ini sama selebgram itu lumayan juga dampaknya ke kita gitu kan ya. Bagaimana Teteh menyesuaikan strategi pemasaran ketika menghadapi musim pandemi atau perubahan tren? Paling itu tren, kita harus tren sih ya. Kita harus mengikuti zaman gitu kan ya. Soalnya kalau nggak ngikutin zaman susah gitu ya. Itu sih yang pertama. Terus kalau untuk pemasaran kita tekaninnya di ini sih, di Instagram, selebgram sih, itu sih. Kalau sama di iklan Shopee kalau ini sih, sama live TikTok, sama live Shopee juga. Terus apa biasanya yang menjadi faktor konsumen lebih memilih produk Teteh dibanding yang lain? Insya Allah sih kalau produk kita jamin ya, insya Allah produknya bagus, bahannya bagus. Kita sesuaikan ini sih dari bahan sama ini kita pilihnya yang bagus, tapi masih ramah di kantong gitu ya.
Terus bagaimana Teteh menanggapi keluhan atau feedback dari pelanggan? Kalau keluhan sih kita berusaha ini dulu sih, apa sih keluhannya apa dulu nih ya. Terus kalau misalnya ini, misal kalau mereka belinya di marketplace bisa di retur nih, di retur. Terus di usaha ini apakah Teteh membedakan strategi pemasaran berdasarkan segmen pasar? Ya sih, kita mah ini aja sih, tengah-tengah aja sih ya, nggak ini. Kalau untuk harga mah kalangan dari menengah ke bawah juga masih bisa ini sih. Kalau ini, kalau harga gitu ya, di harga di kita menengah ke bawah juga masih aman lah ya buat ini. Nggak terlalu kita naikin harga atau gimana, enggak sih. Terus bagaimana Teteh menilai keberhasilan dalam menjangkau target pasar yang sudah ditetapkan? Kalau kita nilai keberhasilan sih dari ini aja sih ya, dari pendapatan kita ya, dari pendapatan, dari seberapa banyak marketplace kita keluar barang tiap ininya gitu kan, itu sih paling. Oke, Teh, mungkin sekian yang bisa saya tanyakan dalam wawancara ini. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara. Semoga usaha Teteh makin maju, makin berkembang, dan makin banyak dikenal orang. Amin. Cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.